Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Ali. Saya akan memaparkan makalah saya yang berjudul Tumbuh Kembang pada Usia Remaja, yakni 12 sampai 17 tahun. Next. Nah, untuk outline-nya sendiri, yang akan dibahas yang pertama adalah usia remaja, definisi remaja, ciri-ciri remaja. Selanjutnya, terkait pertumbuhan, ada pertumbuhan remaja, pertumbuhan fisik remaja, stadium pubertas, dan tempo pubertas. Dan untuk perkembangan remaja sendiri, terdapat perubahan hormonal, perubahan psikososial, dan perubahan kognitif. Selanjutnya, untuk gizi remaja akan dibahas kebutuhan gizi remaja serta masalah-masalah gizi yang ditemui pada usia remaja. Nah, latar belakangnya sendiri, proses perkembangan merupakan suatu proses yang melibatkan perubahan-perubahan di dalamnya, seperti perubahan fisik, perilaku, kognitif, dan emosional. Serta di dalamnya terdapat perubahan berupa nilai dan sikap yang mengarah pada suatu pilihan, hubungan, dan pengertian. Nah, untuk fase remaja sendiri merupakan suatu fase peralihan dari fase anak-anak menuju ke fase yang lebih mapan, yakni fase dewasa. Nah, pada wanita, fase remaja ini akan terjadi pada usia 12-21 tahun, sedangkan pada pria akan terjadi pada usia 13-22 tahun. Nah, selama pada fase remaja ini, individu akan mengalami perubahan-perubahan yang akan dilalui, seperti perubahan fisik, intelektual, mental, dan sosial yang secara atau biasa dikenal sebagai fase tumbuh kembang cepat yang kedua. Nah, selanjutnya pada fase ini juga individu akan mengalami tekanan dan ketegangan terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di kehidupannya. Selain itu, seorang individu remaja juga akan mengalami peralihan, baik dari segi emosi, fisik, dan sosial. Nah, dalam hal tersebut, seorang remaja harus memiliki seseorang yang mampu memotivasi dan membimbing, terutama dari orang tua atau orang-orang terdekatnya. Remaja sendiri merupakan suatu investasi bagi suatu bangsa. Untuk itu, untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan remaja, perlu dilakukan perbaikan dalam hal pendidikan dan kesehatan. Nah, untuk rumusan masalah, tujuan, dan manfaatnya sendiri, rumusan masalah dari makalah ini adalah bagaimana mengoptimalkan proses pertumbuhan dan perkembangan pada anak usia remaja, dengan tujuan untuk membahas dan memahami berbagai cara dan rekomendasi terkait optimalisasi pertumbuhan dan perkembangan anak pada usia remaja dari berbagai sumber informasi, bacaan, buku, penelitian, dan jurnal. Dan untuk manfaatnya sendiri, untuk memahami dan mengetahui terkait cara dan rekomendasi optimalisasi pertumbuhan dan perkembangan anak pada usia remaja. Next. Nah, untuk remaja sendiri banyak sekali didefinisikan sebagai masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa, merupakan fase bukan lagi seorang anak-anak, tapi bukan juga seorang dewasa. Nah, pada fase ini remaja juga cenderung lebih sensitif karena memiliki peran yang belum jelas, karena mengalami fase peralihan dan juga akan mengalami pertentangan-pertentangan nilai dan harapan-harapan yang akibatnya akan mempersulit dirinya sekaligus merubah perannya menuju yang lebih matang lagi. Nah, untuk remaja ini sendiri juga akan mengalami transformasi intelektualitas yang khas dari cara berpikir yang memungkinkan mereka untuk mencapai suatu integrasi dalam hubungan sosial dengan orang-orang dewasa, yang kenyataannya merupakan suatu ciri khas yang umum dari fase perkembangan remaja itu sendiri. Next. Dan untuk ciri-ciri remaja, remaja mengalami masa-masa sulit baik dengan orang tuanya maupun dengan teman-teman sebayanya. Mengalami kenakalan remaja, mengalami suatu fase orang individu dapat menyampaikan haknya dan bebas mengeluarkan pendapat, memiliki kepercayaan diri yang kuat, serta akan mengalami
beberapa kesulitan akibat pengaruh buruk dari teman-teman sebayanya. Nah, ciri-ciri fase remaja ini dapat digolongkan menjadi 8 golongan, yakni remaja sebagai suatu periode yang penting. Selanjutnya, sebagai suatu periode peralihan dari anak-anak menuju fase yang lebih mapan, dan suatu fase atau periode yang mengalami banyak perubahan yang dialami dalam lingkungan sosial, dan selanjutnya sebagai suatu fase bertambahnya usia dan usia bermasalah. Nah, selanjutnya adalah sebagai masa mencari identitas atau jati dirinya sebagai seorang individu. Nah, selanjutnya remaja sendiri merupakan usia yang banyak menimbulkan ketakutan akibat perubahan-perubahan yang dialaminya. Nah, selanjutnya remaja juga suatu masa yang tidak realistik karena fase remaja akan lebih banyak mempelajari sesuatu dari perubahan-perubahan yang dia alami. Dan selanjutnya yang terakhir, remaja sebagai ambang batas masa dewasa. Nah, remaja ini sendiri merupakan suatu fase untuk mengoptimalkan seorang individu sebelum ke fase yang lebih matang, yakni dewasa. Next, untuk pertumbuhan remaja sendiri akan saya jelaskan, yakni pertumbuhan fisik, tempo pubertas, dan stadium pubertas. Untuk perubahan fisik ini sendiri, terdapat 5 perubahan khusus yang terjadi pada masa pubertas. Next, pertumbuhan fisik. Ya, untuk pada remaja, pertumbuhan fisik ini dapat diketahui melalui pertambahan tinggi badan yang cepat, perkembangan seks sekunder, perkembangan organ-organ reproduksi, perubahan komposisi tubuh, serta perubahan sistem sirkulasi dan sistem respirasi yang berhubungan dengan kekuatan dan stamina tubuh. Yang secara fisik dapat diketahui berupa tinggi badan, pacu tubuh, mungkin perubahan organ seks sekunder seperti penis pada laki-laki dan fase menarke pada perempuan. Selanjutnya perkembangan organ testikel dan pada laki-laki dan rambut pubis baik pada laki-laki dan perempuan. Next. Untuk stadium pubertas sendiri, pada masa remaja pubertas memiliki fase-fase dan di sini ada tahapannya. Dari tahapan-tahapan tersebut, baik organ seks sekunder dan kematangannya akan secara bertahap mengalami perubahan sampai pada fase yang organ seks sekunder tersebut menetap dan tidak mengalami perubahan. Next. Untuk tempo pubertasnya sendiri, terdapat perbedaan pada remaja laki-laki dan perempuan. Dan untuk laki-laki sendiri dapat terlihat dari meningkatnya volume testis, dan untuk anak laki-laki pacu tubuh akan terjadi pada fase kedua dari proses pubertas. Dan untuk perempuan sendiri akan terlihat dari penonjolan pertama pada areola dan papila payudara. Dan untuk pacu tumbuh dari anak perempuan sendiri berlangsung pada fase awal hingga akhir. Nah, studi Kaiser tahun 2011 di Amerika Serikat menyatakan bahwa awitan pubertas timbul lebih lama. Pada tahun 1980, pertumbuhan payudara pada perempuan terjadi pada usia 10,5 tahun. Sedangkan pada tahun 1997, awitan pubertas pada perempuan terjadi pada usia 10,7 tahun. Nah, di Amerika Serikat sendiri, usia awitan pubertas menjadi lebih dini pada anak laki-laki dan perempuan, terutama pada ras kulit hitam. Nah, untuk pertumbuhan payudara sendiri terjadi pada usia 7 tahun sebanyak 5% pada anak-anak ras kulit hitam, ras kulit putih, dan 15% pada anak-anak ras kulit hitam. Nah, perubahan tersebut dipengaruhi juga karena meningkatnya indeks massa tubuh, seperti pada anak dengan status overweight
akan mengalami menarki lebih cepat karena simpanan estrogen pada jaringan lemak menyebabkan peningkatan bioaktivitas pada selnya. Next. Selanjutnya adalah perkembangan remaja. Di sini remaja akan mengalami perkembangan-perkembangan berupa hormonal, perkembangan kognitif, dan psikososial. Next. Ya, pada perkembangan hormonal untuk remaja laki-laki, perubahan dimulai dengan peningkatan hormon LH yang diikuti oleh peningkatan FSH. Nah, hormon LH ini akan menstimulasi sel-sel Leydig testis untuk mengeluarkan testosteron yang selanjutnya akan merangsang pertumbuhan seks sekunder. Dan FSH ini sendiri berperan dalam merangsang sel Sertoli untuk mengeluarkan inhibin sebagai umpan balik terhadap aksis hipotalamus hipofisis gonad yang stimulasi perkembangan pertumbuhan tubulus seminiferus yang dapat diketahui melalui pembesaran testis. Nah, pada saat masa pubertas terjadi pula fase spermatogenesis akibat pengaruh FSH testosteron yang dihasilkan oleh sel-sel Leydig tersebut. Next. Selanjutnya, pada fase perkembangan psikososial dibagi menjadi 3 fase, yakni fase pada tahap awal, fase pada tahap pertengahan, dan fase pada tahap akhir. Nah, untuk pada fase tahap awal, seorang remaja akan mulai tertarik pada kondisi-kondisi yang terjadi saat ini. Mereka tidak membayangkan atau belum fokus terhadap keadaan yang ada di masa depan, belum memikirkan ke masa depan. Secara seksual mereka akan menyukai lawan jenis dan mulai bereksperimen dengan perubahan yang terjadi pada tubuhnya. Selanjutnya, remaja juga mulai mengalami kenakalan yang diakibatkan oleh pengaruh buruk dari teman-teman sebayanya. Selanjutnya, fase awal remaja, seorang individu akan membentuk kelompok-kelompok. Nah, di situ mereka akan berusaha membentuk kelompok di mana mereka yang ada di dalam kelompok memiliki tingkah laku yang sama, penampilan yang sama, serta mempunyai bahasa dan kode atau isyarat yang sama. Nah, untuk fase pertengahan terjadi pada usia 15-17 tahun. Di sini remaja mulai mengeluh terhadap orang tuanya agar mereka tidak ikut campur terhadap apa yang mereka lakukan. Nah, seorang remaja pada fase pertengahan ini mulai memperhatikan penampilannya. Mereka berusaha untuk mendapatkan teman baru, selanjutnya tidak atau kurang menghargai pendapat dari orang tuanya. Sering mengalami perubahan perasaan atau moodi, mulai menulis buku harian, sangat memperhatikan kelompok main secara selektif dan kompetitif, dan mulai mengalami periode sedih karena ingin lepas dari orang tuanya. Nah, pada fase ini juga remaja akan mulai memikirkan masa depannya dan tertarik terhadap suatu karir. Namun secara seksual juga mereka mulai berganti-ganti pacar, mulai memikirkan role model atau contoh pada kehidupannya, dan mulai konsisten terhadap cita-cita atau harapan-harapan yang diinginkannya. Selanjutnya, pada fase akhir atau 18 tahun, seorang remaja akan jauh lebih mature atau lebih matang dari fase pertengahan dan fase awal remaja. Nah, di sini akan terjadi maturitas fisik secara sempurna dan perubahan psikososial berupa identitas diri menjadi lebih kuat, memiliki ide-ide, mampu mengekspresikan perasaan, dan lebih menghargai kata-kata orang lain. Dan remaja pada tahap ini juga mulai bangga terhadap capaian yang telah dilaluinya, dan mulai timbul selera-selera humor, serta emosi yang lebih stabil dari fase-fase sebelumnya. Nah, pada fase ini juga remaja lebih memperhatikan masa depan dan cita-cita
yang mereka inginkan dan harapan-harapan yang mereka inginkan, serta mereka akan serius dalam hubungan dengan lawan jenis dan dapat menerima perubahan-perubahan yang ada di tradisi di lingkungannya. Next, perkembangan kognitif di sini terdapat dua fase pada usia remaja, yakni fase operasi konkret, yakni pada usia awal remaja 11 tahun, serta fase operasi formal, yakni pada fase lanjutan, yakni 11 sampai 15 tahun. Nah, pada fase konkret, beberapa perilaku remaja yang signifikan terjadi adalah mulai menyelesaikan berbagai masalah secara konkret, mulai memahami berbagai hubungan seperti ukuran dan mengerti kiri kanan, serta mulai menyadari adanya berbagai sudut pandang dari yang disampaikan oleh orang lain. Nah, pada fase selanjutnya, untuk fase operasi formal, perilaku yang signifikan dari seorang remaja, mereka akan menggunakan pemikiran secara rasional, akan lebih mempertimbangkan sesuatu secara matang, dan memiliki pola pikir yang deduktif dan futuristik atau lebih mengarah ke masa depan. Next. Selanjutnya adalah kebutuhan gizi remaja. Kebutuhan gizi remaja sendiri dapat diperoleh dari konsumsi makan dan zat gizi yang adekuat. Nah, hal tersebut memiliki peranan yang penting dalam fase tumbuh dan kembang di posisi remaja ini, sehingga dapat tercapai secara optimal. Nah, untuk mengoptimalkan proses pertumbuhan dan perkembangannya, zat gizi yang memadai haruslah setara dengan aktivitas yang dilakukan oleh remaja itu sendiri dalam kesehariannya, sehingga dapat meningkatkan daya tahan tubuh serta menghindari kemungkinan dari infeksi yang akan timbul pada remaja. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pola konsumsi pada usia remaja, yakni pada faktor individu dan faktor lingkungan. Untuk faktor individu sendiri dapat diketahui dari jenis kelamin dan pengetahuan gizi. Untuk dari jenis kelamin, seorang individu remaja laki-laki kecenderungannya memiliki aktivitas fisik yang lebih padat daripada individu remaja perempuan, sehingga untuk kebutuhan zat gizinya juga akan lebih besar daripada perempuan. Nah, untuk pengetahuan gizinya sendiri, pengetahuan gizi akan mempengaruhi pola konsumsi seorang remaja, pemilihan makanan, sehingga dapat memilih makanan yang lebih tepat dan lebih beragam untuk memenuhi asupan zat gizi harian. Nah, untuk faktor lingkungannya sendiri dapat dipengaruhi oleh teman sebaya, karakteristik orang tua, dari karakter pendidikan dan pekerjaan orang tua, serta pengetahuan gizi dari orang tua. Nah, apabila teman sebayanya bangga atau lebih suka atau cenderung memilih makanan A, gitu, walaupun makanan tersebut tidak memiliki kecukupan zat gizi yang utuh, cenderungan orang remaja akan mengikuti. Nah, selanjutnya untuk orang tua sendiri, faktor orang tua sendiri, untuk orang tua yang memiliki daya beli yang tinggi dari sisi finansial dan memiliki pendidikan gizi yang pengetahuan gizi yang cukup, mereka akan menyediakan makanan yang memiliki kandungan gizi yang cukup untuk anak-anak remaja mereka. Nah, remaja sebaiknya mengetahui sendiri jenis makanan apa yang harus dikonsumsi, makanan apa yang baik, makanan apa yang buruk untuk dikonsumsi. Sehingga saat adanya media sosial atau iklan yang mempengaruhi remaja tersebut dapat memiliki sikap atas pengaruh-pengaruh tersebut, di mana saat ini remaja banyak atau cenderung mengkonsumsi fast food ya, di mana zat gizi yang ada di dalamnya kurang cukup seimbang. Next.
Nah, kebutuhan gizi remaja sendiri harus tercukupi dari sisi makro dan mikro. Next. Iya. Nah, untuk dari kecukupan gizi makro, remaja harus memenuhi asupan energi, protein, lemak, baik lemak omega 3 dan lemak omega 6 yang baik untuk pertumbuhan. Selanjutnya karbohidrat, serat, dan air dari konsumsi cairan yang cukup hariannya sangat diperlukan oleh remaja untuk mendukung aktivitas hariannya. Selanjutnya untuk kecukupan zat gizi mikro berupa vitamin A, vitamin C, kalsium, fosfor, magnesium, zat besi, iodin, dan zinc merupakan zat gizi mikro yang memang harus dipenuhi kecukupannya sehingga akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan seorang remaja pada fase cepat yang kedua sehingga dapat berjalan dengan optimal. Next. Selanjutnya adalah permasalahan gizi yang biasa ditemui pada individu remaja. Yang pertama adalah obesitas, yang kedua adalah diabetes mellitus tipe 2, dan yang ketiga adalah anemia. Next. Nah, untuk kejadian obesitas pada remaja sendiri tercatat mengalami peningkatan. Tren kenaikan kasus obesitas usia lebih dari 15 tahun tercatat sebanyak 26,6% pada tahun 2013 dan mengalami peningkatan sebanyak 31% pada tahun 2018. Nah, obesitas ini mempengaruhi body image pada remaja sehingga dapat mempengaruhi persepsi perubahan fisik terutama yang terjadi pada remaja. Nah, hal-hal tersebut atau obesitas pada remaja ini sendiri dipengaruhi oleh pola makan, riwayat, keturunan, pola hidup, faktor psikis, lingkungan, individu, serta biologis yang dapat mempengaruhi asupan dan pengeluaran energi yang seimbang. Nah, beberapa menyatakan bahwa konsumsi makanan yang berlebih ditambah dengan kurangnya aktivitas fisik akan menjadi penyebab kegemukan pada remaja. Nah, aktivitas fisik yang rendah akan mengalami 3 kali memiliki peluang 3 kali mengalami obesitas dibandingkan remaja memiliki aktivitas fisik yang cukup aktif. Ini penelitian vertikal 2012 dan diperkuat penelitian Dodo tahun 2014. Nah, selanjutnya juga penelitian Paridasari dan Sumarmi tahun 2018 menyatakan bahwa 56,3% subjek remaja yang mengkonsumsi lemak dalam jumlah cukup dan atau berlebih akan memiliki status gizi yang overweight banyak 28,1% dan obesitas banyak 21,9%. Nah, hal ini menjelaskan bahwa kelebihan berat badan dan obesitas dapat dipengaruhi oleh ketidakseimbangan energi di dalam tubuh. Dalam hal ini, asupan dari kalori dari konsumsi harian tidak seimbang dengan aktivitas fisik yang dijalankan atau sedentary activity. Next. Selanjutnya adalah anemia. Nah, kejadian anemia pada remaja tercatat pada usia 5-14 tahun sebanyak 26,4%. Dan untuk usia 15-21 tahun sebanyak 18,4%. Nah, anemia yang terjadi pada remaja dapat mengakibatkan beberapa kondisi kesehatan yang buruk bagi remaja, seperti menurunkan kesehatan reproduksi, mempengaruhi perkembangan motorik, mental, dan kecerdasan yang terhambat, serta menurunkan prestasi belajar. Selanjutnya, dapat menurunkan tingkat kebugaran pada remaja dan tidak tercapainya tinggi badan yang maksimal. Menurut penelitian Adriani dan Wiryatmadi tahun 2012. Nah, selanjutnya dari Febrianti et al. Tahun 2013, siklus haid juga memiliki pengaruh pada kejadian anemia pada remaja, pada masa remaja. Selanjutnya, untuk Kalsum dan Halim menyatakan bahwa sarapan pagi juga mempengaruhi kondisi anemia pada remaja. Pada hal ini,
pada penelitian ini menunjukkan bahwa sarapan pagi menentukan remaja untuk mendapatkan pola konsumsi yang optimal, yang baik sebagai bekal aktivitas di awal hari untuk melaksanakan aktivitas. Selanjutnya, Sari et al. Tahun 2016 menyatakan bahwa konsumsi protein yang cukup akan mempengaruhi kejadian anemia pada remaja. Nah, sebanyak 0,821 resiko yang lebih rendah pada remaja putri dengan konsumsi protein yang baik akan beresiko 0,8211 lebih rendah mengalami anemia dibandingkan remaja putri yang memiliki konsumsi protein yang kurang dari asupan yang dianjurkan. Next. Untuk DM tipe 2, tercatat di sini kasus tren diabetes mellitus tipe 2 pada kelompok usia lebih dari 15 tahun terjadi kenaikan. Pada tahun 2013 banyak 6,9% dan pada tahun 2018 naik banyak 8,5%. Nah, DM tipe 2 ini sendiri sangat umum di masyarakat dan akhir-akhir ini juga terjadi pada anak-anak dan remaja hingga kejadiannya meningkat. Nah, pada DM tipe 2 ini, sel-sel jaringan tubuh dan otot penderita tidak peka terhadap insulin atau mengalami resistensi insulin. Nah, menurut Christina et al. Tahun 2018, faktor perilaku remaja mendukung kejadian DM tipe 2, berupa kurangnya konsumsi buah dan sayur, atau konsumsi buah dan sayur kurang dari 5 porsi per hari, dan aktivitas fisik dengan kategori ringan atau sedentary, dengan P kurang dari 0,05. Nah, selanjutnya, untuk proporsi insiden kejadian DM tipe 2, sebanyak 2,90 kali pada responden yang kurang konsumsi buah dan sayur jika dibandingkan dengan responden yang cukup konsumsi buah dan sayur. Nah, menurunnya konsumsi buah dan sayur memiliki hubungan yang bermakna pada peningkatan berat badan dan terjadinya kasus diabetes tipe 2 pada remaja, menurut Tarshe tahun 2015. Ya. Nah, kita sampai pada kesimpulan. Di sini kesimpulannya adalah fase remaja merupakan suatu fase terjadinya pertumbuhan cepat kedua setelah fase anak-anak. Nah, pada pertumbuhan ini akan terjadi karakteristik dominan berupa fisik yang lebih matang menuju usia dewasa, dan berbagai perubahan seperti perkembangan dan pertumbuhan akan terjadi pada usia remaja. Pada perkembangan akan terjadi perubahan hormonal, psikososial, dan kognitif, serta untuk pertumbuhan akan terjadi perubahan-perubahan remaja yang berjalan seiring menuju kondisi yang lebih matang pada fase dewasa nanti. Nah, pada fase remaja sendiri, adaptasi terhadap perubahan, utama yang dari lingkungan sosial maupun perubahan yang terjadi pada diri sendiri, baik perubahan fisik, perubahan psikososial, dan perubahan kognitif, harus diatasi oleh remaja itu sendiri. Nah, untuk proses tumbuh kembang, perlu asupan gizi yang optimal untuk memaksimalkan proses tumbuh kembang itu sendiri. Nah, masalah gizi remaja yang biasa ditemui berupa obesitas, anemia, dan diabetes mellitus tipe 2. Dan untuk panduan konsumsi makanan berdasarkan prinsip gizi seimbang sangat dianjurkan, sehingga dan melaksanakan aktivitas fisik yang cukup sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan pada fase remaja. Nah, untuk sarannya sendiri, fase remaja harus mendapatkan bimbingan dari orang tua atau orang terdekatnya dari sisi sosial dan sisi kesehatan. Dari sisi sosial, dapat membantu remaja dalam mengambil sikap dan menentukan arah atau pandangan seorang remaja dalam berperilaku, sehingga remaja dapat terhindar dari berbagai perilaku yang kurang terpuji dan dapat terarah pada suatu tindakan yang positif. Selanjutnya, untuk dari sisi kesehatan, dapat membantu dalam menentukan pola konsumsi harian seorang remaja dan dapat menentukan pilihan aktivitas fisik yang lebih produktif
sehingga dapat menjaga bahkan meningkatkan derajat kesehatan pada remaja itu sendiri. Sekian dan terima kasih dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.